Selamat datang di study group pertama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufan dari Ilmu Ekonomi 2016. Sekarang pada study group ini akan membahas mengenai dua chapter sekaligus, yaitu mengenai monetary system, money, dan inflation. Lalu yang kedua itu mengenai open economy. Bahas satu-satu dulu aja dari yang pertama. Um, kita belajar mengenai money and inflation dan juga sedikit mengenai monetary system. Sekarang belajar mengenai money and inflation, bla bla. Oke, jadi pada money inflation ini, money and inflation dan monetary system, kita akan belajar sedikit mengenai uang. Tentunya kita belajar mengenai uang secara general, uang apa aja fungsinya, tipenya, dan sedikit sejarahnya mengenai uang itu tersebut. Ini ada di PPT ini. Kita belajar mengenai definisi, fungsi, tipe, dan juga sedikit mengenai sejarah kenapa uang sekarang menggunakan uang kertas. Lalu juga sekarang dengan di uang ini kita juga belajar mengenai monetary policy. Bagaimana cara jumlah uang beredar atau JUB itu diatur dalam OPS. Screen. Nggak apa-apa, maaf. Mengenai money supply, monetary policy di bagian yang uang. Lalu kita akan juga belajar mengenai apa aja perbedaan uang gitu. Tadi kan ada currency, ada M1, M2, M3. Dan ini yang paling penting mengenai quantity theory of money. Oh ya, sebelumnya saya ingin add dulu sebentar atau menambah sedikit mengenai monetary policy. Ya, kita belajar pakai buku bahasa Inggris ya. Itu yang jadi masalah dalam pemahaman kita mengenai ekonomi dalam Indonesia. Kayak misalnya open market operation artinya adalah di Bank Indonesia atau di Indonesia namanya itu operasi pasar terbuka. Dan kita juga belajar mengenai misalnya reserve requirement, tapi nama Indonesianya itu apa sih? Sebenarnya kalian tahu reserve requirement apa, tapi pas kalian baca di berita sebutan giro wajib minimum, kalian langsung itu apa gitu. Padahal itu artinya adalah reserve requirement gitu. Jadi kita akan fokus pada central bank di Indonesia, apa nama-nama instrumennya nanti pada saat study group. Lalu yang kedua kita akan belajar mengenai teori kuantitas uang. Ini yang paling dasar, yang paling standar, pasti akan sebenarnya nggak keluar juga sih di UTS atau di review. Tapi pemahamannya ini dasar banget. Ini pertama adalah kita mempunyai rumus seperti yang ini, yang the quantity equation, M kali V sama dengan P kali Y. Lalu kalian harus sedikit ngebawa matematika ekonomi dari sini. Ketika perkalian, kalian mempunyai operasi matematika perkalian, ketika ini diubah menjadi growth rate itu akan ditambah. Jadi delta M ditambah delta Y, ditambah delta V sama dengan delta P ditambah delta Y. Oke, tapi itu nanti aja nggak apa-apa. Kita belajar lagi quantity theory of money pas lagi SG. Pokoknya inti dari ini di sini di teori ini mengatakan bahwa sebenarnya yang mempengaruhi inflasi itu hanyalah satu hal, yaitu adalah jumlah perkembangan uang atau jumlah uang beredar di suatu negara. Itu. Lalu balik lagi nanti quantity theory of money. Ini yang juga jadi masalah yang kedua ya. Biasanya kalau kalian dosennya bukan Pak Budiono ya, mungkin kalian akan susah untuk dapetin materi atau keadaan ekonomi yang terjadi di Indonesia saat ini. Ini pun juga menggunakan data tahun 60 sampai 2001. Ini udah nggak berlaku lagi ya, karena ekonomi itu berubah-berubah setiap dekade, dan mudah-mudahan kalian dapat empirisnya. Terus ada seniorage. Ini apa namanya? Salah satu bagian dari monetary policy. Lalu kita akan belajar mengenai inflasi dan juga interest rate. Jadi ketika kita mempunyai inflasi, kita akan belajar mengenai real dan nominal interest rate. Nah, ketika ada inflasi, real dan nominal ini yang berbeda gitu. Yaitu ketika nominal itu adalah ketika kapan, real itu ketika kapan.
Dan ini yang mengatakan teori itu adalah Fisher kurang C ya. Fisher, the Fisher effect kurang C. It's fine, nggak apa-apa. Exercise, ya boleh ntar kita bahas pas lagi itu. Nanti kita juga akan belajar mengenai two real interest rate ya, atau dua interest rate. Itu ada mengenai ex ante dan ex post. Lalu permintaan terhadap uang, terhadap uang itu biasanya dipengaruhi oleh interest rate. Karena gini, simpelnya gini, ketika bunga di bank tinggi, kalian ingin nabung kan. Tapi ketika bunga bank itu kecil, kalian ingin lebih banyak konsumsi kan. Itu intinya dari money demand. Dan tentunya yang mempengaruhi permintaan terhadap uang itu juga adalah pendapatan kalian ya, Y. Tapi yang dibahas lebih lanjut. Sebentar ya. Oke, maaf, lanjutin aja. Setelah ada money demand itu kita belajar mengenai expected, bukan itu yang dibahas. Ini cost of inflation. Cost of inflation itu ada social cost, ada ini ya, ada banyak mengenai cost of inflation, ada 7 atau 8 seingat saya. Dan hyperinflation itu huge, gede banget. Ya, ini inflasi hyperinflation pernah terjadi ya di Great Depression di tahun 1934. Itu pada saat itu ekonomi negara di Amerika itu hancur. Sebenarnya di seluruh dunia ya hancur. Tapi ekonomi Amerika yang paling dibahas sering karena dari the Great Depression muncullah teori Keynes, John Maynard Keynes. Itu yang perlu diperhatikan. Lalu mengenai classical dichotomy itu pokoknya intinya adalah kayak membagi atas dua variabel, itu ada real variable dan juga nominal variable. Misalnya real wage itu adalah berapa sih output atau harga barang, atau ini gini, kalau misalnya nominal wage itu kalian digaji pakai uang. Kalau real wage intinya tuh uang kalian tuh sebenarnya bisa ditukarkan dengan berapa barang dan jasa sih pada perekonomian. Itu perbedaan real dan nominal variable. Kalian juga pernah belajar kan mengenai money neutrality. Jadi katanya ketika uang money supply meningkat, itu tidak mempengaruhi real wage kalian atau real variable. Oke, jadi itu yang mengenai chapter yang pertama yang akan kita bahas. Aku harap aku buatnya betul mengenai PPT-nya. Karena di SOP katanya saya harus menjelaskan 10-20 menit dan secara garis besar sekarang kita masuk ke open economy. Open economy itu diperkenalkan variabel baru satu dan hanya satu, yaitu mengenai NX. Dan ini yang menyebabkan leakage atau bocornya suatu kalau misalnya kalian lihat di chapter 3 itu kan kalian bisa melihat kan secara jelas apa sih sebutannya, bukan grafik, circular flow. Jadi kalian bisa lihat kan apa yang keluar dari firma akan kembali lagi ke firma gitu dengan jumlah yang sama. Itu circular flow pada closed economy. Tapi pada open economy uang itu bisa berpergian ke luar negeri. Itu yang membuat beda ya pada chapter ini. Nanti akan dibahas juga mengenai apa aja yang mempengaruhi C, I, G, N, X. Tapi kalian harus sudah belajar di chapter 3. Harusnya ini fokus saat ini apa aja yang mempengaruhi NX. Yang mempengaruhi NX itu hanya satu. Yang mempengaruhi NX itu cuma satu. Itu adalah sebutannya apa sih? Bukan nilai tukar. Iya sih, nilai tukar. Currency exchange, FX exchange atau foreign currency exchange. Yang mempengaruhi NX itu hanya satu.
Jadi ekspor dan impor akan adjust accordingly terhadap currency atau nilai tukar suatu negara. Terus yang asumsi kedua adalah kita mempunyai perfect capital mobility. Dan sekarang kita juga bahasnya mengenai small open economy ya. Jadi sekarang kita lagi nggak bahas large open economy. Itu ada negara China, ada maksudnya Republik Rakyat Tiongkok, terus Amerika, Jepang termasuk ya. Biar aman dua aja deh, RRT sama USA. Itu yang dua negara ekonomi terbesar di dunia ini. Sekarang kita bahasnya yang small, ya Indonesia, Brazil, Argentina, Rusia, dan lain sebagainya. Nah, pada open economy itu spending itu tidak sama dengan output dan saving itu tidak sama dengan investment. Kenapa kayak gitu? Nanti bisa ditanyakan selama SG. Ini kan juga belajar mengenai ini ya, mengenai capital flows, dan tadi kan saya udah bilang mengenai saving tidak selalu sama dengan investasi, berbeda dengan chapter ketiga ya, saving sama dengan investment. Tapi di sini enggak. Ketika saving bisa lebih besar atau lebih kecil daripada investasi, tergantung dari net exchange dan interest rate di Indonesia gitu. Kita nggak perlu banyak lagi bahas mengenai sih di chapter yang ini. Tapi ya di sini ini ya pivotal point ya. Jadi setelah kita belajar mengenai open economy, kita bahas mengenai makroekonomi secara open ya. Nanti kita belajar model Fleming, aggregate demand dan sebagainya. Ini tahun berapa? 10.000 2009 ya, exchange rate rupiah per dolar. Pada exchange rate kita akan juga belajar mengenai nominal, terus juga perbedaan nominal dan real exchange rate. Dan kalian juga akan belajar mengenai sebutannya itu purchasing power parity. Betul, purchasing power parity itu bilang intinya atau the law of one price atau loop itu bilang kayak gini, harga suatu komoditas di negara Indonesia dan Rusia harusnya sama. Ketika kalian beli di sini contohnya Big Mac ya, gambarnya agak aneh, maafin, punya menu. Di sini contohin Big Mac ya. Ketika kalian beli Big Mac, the law of one price bilang kalian tuh harusnya ketika kalian beli Big Mac di Rusia dan kalian tuh bisa ngebeli Big Mac juga di Indonesia. Ketika kalian beli Big Mac di Indonesia, kalian bisa beli juga di Amerika Serikat dengan harga yang sama. Tapi tentunya LOP itu mengabaikan karena tadi the law of one price itu karena adanya arbitrase atau arbitrase. Nah, tentunya ini nggak terjadi ya, karena dunia nyata ada ini ya, does PPP atau purchasing power parity hold in real world? Enggak. Karena ya kalian tahu kan, misalnya contohnya harga Assassin's Creed Valhalla itu $70 di Amerika Serikat atau di Uni Eropa ya. Tapi ketika kalian bawa ke Indonesia itu harganya mungkin bisa sampai 1 juta, 1,2 gitu. Sedangkan itu beda gitu harganya kan, karena adanya biaya distribusi, pengiriman dan lain sebagainya. Which is sebenarnya aneh ya kalau kalian beli online harganya beda gitu dengan misalnya gini, kalian semua apa digital sekarang beli game kan, kalian di Steam segala macam, tapi harganya masih mahal gitu, padahal nggak ada kaset fisik yang ada gitu. Dulu saya bisa ngerti ya ketika saya beli contohnya Assassin's Creed 2 di PS3, itu harganya emang beda sama yang di USA. Karena saya mikir ya mungkin biaya iklannya beda, biaya distribusinya kan dari Amerika ke sini beda karena kaset. Sekarang melalui digital, biaya apa gitu yang membuat harga yang bisa beda jauh kayak gitu. Kita nggak akan belajar sampai segininya, tenang aja ya. Paling itu sih yang akan dibahas mengenai open economy. Ya, saya rasa cukup mengenai videonya study group. Di
saya diberitahu kalau misalnya videonya hanya mengenai kira-kira apa aja yang akan dibahas. Lalu pada study group nanti yang hari Sabtu itu baru yang saya masih belum tahu juga konsepnya, tapi saya harap videonya cukup ya untuk mengasih tahu garis besarnya. Sekian dari saya, terima kasih dan selamat pagi.